Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah Sultan Alp Arslan. Sultan Alp Arslan menjadi sultan kedua menggantikan pamannya. Ia memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Daud Ja'fari Beyk bin Mikhail bin Saljuk al-Turkmani al-Ghuzi, atau dikenal dengan nama Ad-Dud ad-Daulat. Ia diberi gelar Alp Arslan yang dalam bahasa Turki memiliki arti sang singa pemberani. Hal ini dikarenakan Sultan Alp Arslan sangat piawai dalam bidang militer dan mampu melebarkan sayap Islam hingga ke Anatolia dengan mengalahkan bangsa Romawi. Mukrimin Halil, seorang sejarawan Turki yang banyak meneliti tentang dinasti Saljuk, mendefinisikan Sultan Alp Arslan sebagai As-Sultani Azam. Menurutnya Sultan Alp Arslan merupakan orang paling terkenal dalam sejarah Turki. Ia adalah pribadi yang hebat, pria terhebat yang berasal dari ras Turki dan dari kalangan bangsawan Turki. Turki menjadi lambang kepahlawanan dalam kehidupan dan penampilannya. Sultan Alp Arslan adalah penguasa Turki yang berhasil menyeberangi sungai Efrat, lalu menjadi penguasa Anatolia. Ia juga memiliki pengaruh besar pada pendirian Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Az-Zami, yang saat itu sangat memperkokoh keberadaan aliran Sunni hingga menjadi salah satu paham paling berpengaruh. Sultan Alp Arslan lahir di Khorasan pada tanggal 20 Januari tahun 1029 Masehi atau 1 Muharram tahun 420 Hijriah. Sultan Alp Arslan merupakan putra sulung Daud Ja'fari Beyk, gubernur Khorasan saat itu. Ia memiliki beberapa istri yang antara lain Safariyah Khotun, Akka Khotun, salah satu mantan istri Tugrul Bek yang dinikahi setelah pamannya wafat. Selanjutnya Syah Khotun, putri dari Qadir Khan Yusuf. Dan dari pernikahannya tersebut, Alp Arslan dikaruniai putra-putri yang antara lain Malik Syah, Iyas Takishi, Buri Baras, Arslan Urgun, Sarah Khotun, Safariyah Khotun, dan Aisyah Khotun. Dari segi fisiknya, ia memiliki bentuk fisik yang tumbuh tinggi dan memiliki jenggot yang sangat panjang. Ketika ia akan memanah, maka ia mengikat jenggotnya. Ketika ia duduk di atas singgasana, ia terlihat sangat agung, sehingga ketika para utusan datang kepadanya, mereka akan merasa segan dan takut. Di atas kepalanya ia menggunakan tajuk atau topi berbentuk kerucut panjang. Dalam riwayat-riwayat lain juga disebutkan bahwa ia adalah seorang yang bermoral tinggi, berbudi luhur, religius, adil, dan merupakan seorang penyayang dan menjadi pelindung bagi kaum-kaum miskin. Sultan Alp Arslan mengawali karirnya sebagai panglima perang pada masa pemerintahan pamannya. Pada saat itu ayahnya sudah menjadi gubernur Khorasan. Dengan keahlian dalam bidang militer, ia banyak membantu pamannya, salah satunya dengan melawan Syiah Fatimiyah di Mesir. Setelah kembali ke Khorasan, ia bekerja pada bidang administrasi atas anjuran ayahnya. Pada saat membantu ayahnya bekerja pada bidang administrasi, ia dikenal dengan Nizam al-Mulk atau yang memiliki nasab asli Abu al-Hasan bin Ali Tusi, seorang negarawan yang sangat alim dan pandai dalam bidang politik. Pada bulan Agustus tahun 1059 Masehi, Ja'fari Bek, ayah dari Alp Arslan, wafat. Alp Arslan kemudian naik jabatan menjadi gubernur Khorasan untuk menggantikan ayahnya. Sebelum menjabat menjadi gubernur, ia telah banyak menyumbang prestasi pada bidang politik, seperti pada tahun 1049 Masehi, ia berhasil memenangkan perang melawan Khurradis. Pada tahun 1058 Masehi, ia berhasil mengalahkan tentara Ghaznawi. Ia menjadi gubernur Khorasan selama 4 tahun, terhitung dari tahun 1059 sampai 1063 Masehi. Hingga pada tahun 1063 Masehi, Sultan Tugrul Bek wafat. Kemudian Alp Arslan naik tahta menjadi sultan. Ketika Sultan Tugrul Bek mendekati ajalnya,
ia menunjuk Sulaiman bin Daud sebagai penggantinya. Hal ini didasarkan atas propaganda Wazir Al-Khudri dengan istrinya Tughrul Bek. Pangeran muda Sulaiman merupakan saudara satu ayah Sultan Alp Arslan, putra dari Ja'fari Bek dengan istri terakhirnya. Setelah Ja'fari Bek wafat pada tahun 1059 Masehi, ibu Sulaiman menikah dengan Sultan Tughrul Bek. Dengan kata lain, Pangeran muda Sulaiman merupakan anak tiri dari Sultan Tughrul Bek. Tepat setelah wafatnya Sultan Tughrul Bek, Wazir Al-Khudri mengangkat Sulaiman bin Daud menjadi sultan. Ketika nama Sulaiman disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumat, hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara para amir dan panglima. Amir Yaghi dan Ardam mengambil tindakan sendiri dengan datang ke Qazvin untuk memberikan khutbah atas nama Alp Arslan. Pada saat itu Alp Arslan akan memberikan respon terhadap pengangkatan Sulaiman. Bersamaan dengan itu, Shihab Ad-Daulah Kultumsi, salah satu paman Tughrul Bek, juga mengklaim tahta atas dinasti Saljuk. Melihat situasi yang tidak memihak kepadanya, Sulaiman dan Menteri Al-Kunduri meminta bantuan kepada Alp Arslan dan memberikan khutbah atas nama Alp Arslan. Hingga tepat pada tanggal 27 April tahun 1064 Masehi, Alp Arslan dapat mengalahkan Kultumis dan menjadi penguasa tunggal dinasti Saljuk, yang daerah kekuasaannya membentang dari Okus hingga ke Tigris, dan mendapat pengakuan dari Khalifah dinasti Abbasiyah. Sultan Alp Arslan tutup usia pada tahun 1072 Masehi. Pada ekspedisi terakhirnya, ia berangkat bersama 200.000 pasukan menuju Transoxiana dengan menyeberangi sungai Jihun. Ketika itu dibawa kepadanya Yusuf Al-Khawarizmi, salah satu penjaga benteng yang telah melakukan pengkhianatan. Sebagai hukuman, Sultan meminta untuk dibuatkan 4 pilar. Yusuf segera diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian disiksa. Lalu Yusuf berkata, "Wahai orang lemah, apakah orang sepertiku pantas dibunuh dengan cara seperti ini?" Mendengar hal tersebut, Sultan marah, kemudian menyuruh pasukan untuk melepaskan ikatan Yusuf. Ketika Sultan mengambil panah dan membidik Yusuf, ia turun dari kursinya dan terpleset. Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk segera menikam Sultan. Sultan kemudian dibawa masuk ke dalam tenda. Ia memanggil Nizam Al-Mulk dan berpesan bahwa Malik Syah ditunjuk sebagai penggantinya. Ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 465 Hijriah pada usia 40 tahun dan dimakamkan di Marv di samping makam ayahnya. Masa pemerintahannya menjadi salah satu dari masa-masa keemasan dinasti Saljuk. Ia banyak melakukan konsolidasi dan ekspansi ke daerah-daerah yang belum pernah diraih oleh para pendahulunya. Dalam urusan kenegaraan, ia dibantu oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembahasan mengenai sejarah Alp Arslan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.